Akidah menjelaskan tentang keyakinan, ibadah mengatur tata cara pengabdian, syariah hukum-hukum semua ditentukan, muamalah hubungan manusia dijelaskan. Sejarah Nabi dan kisah lalu diceritakan, untuk diambil hikmah dan sebagai pelajaran. Kejadian yang akan datang juga disampaikan, tak ketinggalan ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahaluk adik-adik? Salam sehat dan semoga selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, siapa yang tahu kaifahaluk itu artinya apa? Kaifahaluk artinya bagaimana kabarmu? Kalian harus menjawab bi khairin walhamdulillah. Artinya baik, alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari sekarang, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ariana, saya dari TPQ Baitus Salam Tanggung Tanjung Sari Trogomulyo, Temanggung. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sekarang kita akan belajar tentang akidah dan akhlak. Apa sih akidah dan akhlak itu adik-adik? Ada yang tahu tidak? Akidah dalam istilah Islam yang berarti iman. Semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu akidah. Sedangkan akhlak adalah ilmu tentang keutamaan yang harus dilakukan hingga jiwanya terisi dengan kebaikan dan keburukan yang harus dihindari sehingga jiwanya bersih dari keburukan. 1. Iman kepada Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diamalkan sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umat. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diamalkan sendiri dan disampaikan kepada orang lain. Tugas para rasul memberikan penerangan, mengajak dan membimbing agar umat manusia senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari seorang nabi belum tentu rasul, tapi seorang rasul pasti nabi. Iman kepada nabi dan rasul artinya kita mempercayai sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hamba-hamba pilihan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Iman yang keempat pada Rasul dan Nabi. Nabi dapat wahyu untuk diri sendiri, Rasul dapat wahyu untuk diri sendiri, dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Hayo, sekarang siapa yang tahu Nabi itu ada berapa? Nabi itu sebenarnya ada banyak, tapi yang wajib kita ketahui ada 25. Adam, Idris, Nuhud, Saleh dan Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli dan Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Yakaria, Yahya, Isa dan Muhammad, Nabi akhir zaman. 2. Iman kepada kitab Allah. Yang dimaksud kita adalah wahyu atau firman Allah yang dibawa oleh Rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup yang berisi perintah dan larangan, petunjuk, nasihat, janji yang baik dan buruk. Kitab Allah ada 4, yaitu 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. 2. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. 3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. 4. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman yang ketiga pada kitab suci. Kitab sudah kumpulan, suhuf masih lembaran. Kewajiban kita mengimani sebagai petunjuk dan sebagai pedoman.
Musa kitab Taurat 10 perintah Allah, Daud kitab Zabur doa dan kata hikmah, Isa kitab Injil kembali pada Allah, Muhammad Al-Quran kitab yang sempurna. Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala, diturunkan kepada Nabi tercinta, malaikat Jibril yang menyampaikannya, 17 Ramadan di Gua Hira. 3. Mengenal hari besar Islam dan peristiwa penting. Dalam Islam terdapat peristiwa penting untuk dilewati dengan tujuan agar dapat meningkatkan keimanan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa penting itu biasa disebut dengan hari besar Islam antara lain: 1. Tahun baru Islam pada setiap tanggal 1 Muharram. 2. Hari Asyura pada setiap tanggal 10 Muharram. 3. Kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal. 4. Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Isra yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Al-Aqsa di Palestina. Kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perintah sholat 5 waktu. 5. Nuzulul Quran pada setiap tanggal 17 Ramadan, yaitu peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. 6. Lailatul Qadar adalah peristiwa turunnya suatu malam kemuliaan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, malam yang penuh keberkahan, ampunan, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibanding dengan 1000 bulan. 7. Hari Raya Idul Fitri yang jatuh setiap tanggal 1 Syawal. 8. Hari Tarwiyah pada tanggal 8 Zulhijjah. 9. Hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. 10. Hari Raya Idul Adha yang jatuh setiap tanggal 10 Zulhijjah. 11. Hari Tasyrik pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. 4. Mengenal kalender Hijriah. Umat Islam memiliki kalender yang disebut dengan kalender Hijriah. Kalender Hijriah dimulai dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Kalender Hijriah didasarkan pada peredaran bulan, sedangkan kalender Masehi pada peredaran matahari. Umat Islam harus menghafal bulan Hijriah karena menyangkut penentuan pelaksanaan ibadah haji, puasa Ramadan, puasa sunnah, serta perlunya memperingati hari besar Islam. Bulan dalam kalender Hijriah juga ada 12 bulan, yaitu 1. Bulan Muharram, 2. Bulan Safar, 3. Rabiul Awal, 4. Rabiul Akhir, 5. Jumadil Awal, 6. Jumadil Akhir, 7. Rajab, 8. Sa'ban, 9. Ramadan, 10. Syawal, 11. Zulqa'dah, 12. Zulhijjah. Kita nyanyikan bersama-sama yuk adik-adik. 12 bulan tahun Hijriah, nama-nama bulan umat Islam, di dalam tersimpan sejarah Islam, dari para rasul utusan Tuhan, la 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 la. Rabiul Awal, 4. Rabiul Akhir, 5. Jumadil Awal, 6. Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik ibadah, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan
adalah sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus sebagai uswatun hasanah atau contoh yang baik bagi umat manusia sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik bagi kamu sekalian. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Di samping itu, Rasulullah SAW diutus ke dunia antara lain adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia sebagaimana sabda beliau, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaqi." Artinya, sesungguhnya aku Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Beberapa contoh akhlak Rasulullah SAW: 1. Rendah hati atau tawadu. 2. Menjaga kemuliaan dan kehormatan diri. 3. Kesabaran. 4. Kebaikan. 5. Memuliakan tamu. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Akhlak terhadap Al-Quran. 1. Bacalah Al-Quran setiap hari dengan tartil minimal 10 ayat dan pelajari artinya walaupun hanya 1 ayat. 2. Kalau mau mengaji harus suci dari hadas besar dan kecil, badan bersih, berpakaian yang pantas, dan lebih utama kalau gosok gigi terlebih dahulu. 3. Mengambil dan membawa Al-Quran dengan tangan kanan dan membawanya dengan posisi di atas pusat atau perut, jangan dicangking, dan masih banyak lagi contohnya. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Semoga selalu semangat dan selalu sehat. Tetap terapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan jauhi kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.